Video berikut ini seringkali umat muslim pakai, terutama para ustadz, menggunakan Yohanes 17 ayat ketiga yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah saja dan dia bukan Tuhan. Ikuti video saya untuk mendapatkan jawabannya. Dia adalah utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah yang benar satu-satunya. Teman-teman silakan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kita untuk menanggapi video dari Ustadz Kainama. Seperti tadi pertanyaan di awal yang saya sampaikan berkaitan dengan Yohanes 17, bagaimana kita menjawab dan memahami dengan benar Yohanes 17 ini? Ikuti bersama dengan saya dan ikuti hingga selesai video ini. Kita saksikan bersama-sama. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, karena itu inti Bible. Oke, di dalam bagian ini saya ingin mengatakan, dia mengatakan bahwa inti dari Bible itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Maafkan, itu adalah salah besar. Inti daripada Alkitab pertama berbicara tentang bagaimana Tuhan memiliki rencana keselamatan bagi manusia. Dia ingin menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, sehingga Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia dan menjadi penebusan bagi manusia. Itu inti yang pertama. Inti Bible yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana setelah kita mengalami karya keselamatan, kita dipanggil untuk menaati dua perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan juga hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya hukum ini adalah merangkum daripada hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu yang Musa dapatkan di Gunung Sinai. Sehingga inti dari Bible bukan tentang la ilaha illallah, tetapi berbicara tentang kasih Allah kepada manusia dan bagaimana respon manusia, yaitu harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita lanjutkan. Nah, kenapa? Karena Yesus di situ mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaksian itu bahwa dia adalah seorang nabi. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Dia hanya mengakui dirinya adalah seorang nabi. Saya harus mengatakan bahwa Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang disalib. Sudah diakui oleh sejarawan baik Kristen maupun non-Kristen, cuma Islam saja yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Nah, kenapa pertanyaannya Yesus disalib? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau kita mengamati bersama-sama di dalam Yohanes 10 ayat 30, saya akan buka buat setiap kita. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Artinya apa? Kenapa orang-orang Yahudi ingin melempar Yesus dengan batu? Kita dapatkan jawabannya di dalam ayat 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau lempari engkau, tetapi karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Di dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Maka daripada itu orang-orang Yahudi responnya begitu marah dan benci karena dia menghujat nama Allah. Di dalam bagian ini sebenarnya ada banyak bukti. Ada banyak bukti. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13.
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Oke, umat muslim langsung akan mengcounter mengatakan bahwa di sana kurios, yang artinya adalah tuan, bukan Tuhan. Tunggu dulu, kalau kamu membaca di dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga, Yohanes 13 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Bapa memberikan segala sesuatu kepada Yesus. Segala sesuatu loh, tanpa terkecuali. Dia memegang kekuasaan, dia memegang kehidupan setiap orang. Kalau dia hanya manusia biasa, bagaimana mungkin Bapa mengaruniakan segala sesuatu kepada dirinya? Sehingga dalam bagian itu, kata kurios, kita bisa artikan sebagai Tuhan. Bisa kita artikan sebagai Tuhan. Karena kurios itu, kita artikan Tuan dan Tuhan bergantung kepada konteksnya. Kita saksikan lagi videonya. Dia adalah utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah yang benar satu-satunya. Oke, dia tadi mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga menjadi bukti bahwa Yesus hanyalah utusan daripada Allah. Kita akan buka sama-sama dan melihat Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, dalam hal ini teman-teman saya yang muslim, yaitu para ustadz terutama, keliru memahami kata Allah di sana. Begini, saya jelaskan sedikit. Kata Allah itu adalah terjemahan orang Arab terhadap kata Tuhan. Dari kata Ibrani itu El sebenarnya. Tetapi ketika kekristenan masuk ke Arab, mereka menerjemahkan kata Tuhan, God itu, sebagai kata Allah. Kalau dikatakan Allah itu adalah namanya orang muslim, maka saya kira keliru di dalam penyampaiannya. Kenapa saya bilang keliru? Karena begini, kata Allah sendiri itu sebelum 500 Masehi itu sudah digunakan di kalangan orang-orang Kristen yang ada di Arab. Jadi dari sejak awal kata Allah itu bukan miliknya orang Islam, tetapi itu dimiliki oleh seluruh agama yang ada di dunia ini. Jadi saya mengatakan dari segi sejarah maupun dari segi linguistiknya, umat Muslim terutama para ustadz keliru memahami bahwa kata Allah itu cuma punya daripada orang Muslim. Sehingga mereka memahami kata Allah dalam Yohanes 17 ayat ketiga itu disangkut pautkan kepada Allahnya orang Muslim. Ustadz Kainama melakukan sebuah kesalahan besar. Kalau dia mengatakan Allah yang dimaksud itu adalah Allah orang Muslim, dia tidak membaca ayat 1. Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 1 supaya teman-teman tahu konteksnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Kata engkau di sana mengacu kepada Bapa, bukan Allah orang Muslim. Jadi kalau Ustadz Kainama menggunakan Yohanes 17 ayat yang ketiga sebagai bukti bahwa Yesus adalah Muslim, itu keliru besar. Di dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa Yesus adalah utusan. Itu betul. Tapi jangan lupa ayat kedua mengatakan Bapa mengaruniakan segala sesuatu kepadanya. Yang artinya dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga umat Kristen percaya bahwa Yesus yang kami sembah itu memiliki dua natur. Dia adalah Tuhan, tetapi dia juga adalah manusia dalam waktu yang bersamaan. Teman-teman muslim, kamu jangan salah kira. Kalau Yesus itu adalah Tuhan datang ke dalam dunia, lalu siapa yang memerintah dunia ini? Kalau Yesus kok bisa mati? Loh, berarti kalau Yesus mati, dia ini dong yang memerintah dunia siapa? Yang kami percaya konsep Trinitas. Konsep Trinitas. Sehingga pada waktu Yesus sedang melakukan karya keselamatan, Bapa dan Roh Kudus masih ada.
yang memerintah dan tidak kekurangan cara, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita saksikan yang terakhir. Karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar, L-nya 2, AH. Dibaca Allah. Oke, dia katakan Bible dari awal sampai terakhir semuanya ketika menulis kata Tuhan itu menggunakan A besar, L, double L, AH. Saya katakan separuh benar. Alkitab juga menggunakan TUHAN, huruf besar semua, yang mengacu kalau di dalam Alkitab bahasa Ibraninya itu mengacu kepada Allah Yahweh. Tetapi juga ada TUHAN, tapi T-nya besar, U-nya kecil. Ada juga Allah, A besar, L double L, AH, itu A-nya doang yang besar. Tetapi ada juga A yang kecil, double L, AH. Itu semua memiliki pengertian yang berbeda. Kalau Allah yang dimaksud ya kita artikan God. Tetapi TUHAN dengan semua kapital itu menuju kepada Yahweh. Tapi kalau A kecil, L, AH itu mengacu kepada ilah-ilah atau berhala atau dewa-dewa. Kita lanjutkan lagi. Kalau perjanjian lama berarti udah kadaluarsa, udah nggak dipakai lagi. Sekarang aja yang kadaluarsa isinya cacing, itu ikan makarel. Jadi kalau udah kadaluarsa takut-takut di dalamnya ada cacing. Oke. Dia mengatakan bahwa perjanjian lama yang dimiliki orang Kristen itu cacingan. Hati-hati kamu Ustadz, kamu menista agama Kristen. Kalau saya lakukan sebaliknya, apa yang kamu akan lakukan? Umat muslim akan marah. Saya sedih sekali ketika melihat Anda mengajarkannya kepada jemaahmu berita yang keliru. Sebagian teman-teman muslim yang menonton video saya ini mengatakan dia sedang berjamaah kok. Dia berdakwah kepada umatnya sendiri. Betul, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah disebarkan ke dalam media sosial, ceritanya lain. Kalau kamu disangkutkan kepada UU ITE, kamu sudah terjerat hukum. Oke, video saya sampai di sini saja. Nanti terlalu kepanjang. Tapi saya berharap ini boleh menolong kita memahami, terutama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kalau ini memberkati, share, bagikan kepada banyak orang. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.